Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk teman-teman dan Pak Hatma sebagai dosen pengampu mata kuliah komputasi berbasis jaringan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan mempresentasikan tiga materi, yaitu Introduction to Computer Network, kemudian Network Layer, dan ada penerapan AI. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait materi Introduction to Computer Network, di mana materi ini itu merupakan dasar dari komputasi berbasis jaringan yang sangat penting untuk kita pahami bagaimana perangkat-perangkat itu dapat terhubung dan berkomunikasi di era digital saat ini. Baik, mungkin lanjut saja. Nah, ini untuk slide pertama. Pada slide ini, eh, apa itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer sendiri itu merupakan sebuah jaringan, merupakan sebuah kumpulan perangkat seperti komputer, smartphone, router, dan perangkat lainnya yang saling terhubung melalui media komunikasi untuk berbagi sumber daya dan data. Elemen-elemen utamanya, elemen-elemen utamanya sendiri itu meliputi host. Nah, host di sini itu merupakan perangkat pengguna seperti yang sering kita gunakan, yaitu laptop dan juga smartphone. Kemudian ada router. Nah, router di sini itu eh, yang berfungsi untuk mengarahkan data antar jaringan. Kemudian ada link. Nah, link di sini itu merupakan media penghubung seperti misalnya kabel atau WiFi. Selanjutnya ada protokol. Protokol di sini itu berfungsi untuk aturan komunikasi seperti TCP atau IP. Nah, kita bisa menganalogikan yang mudah untuk kita bayangkan ya, teman-teman. Misalnya dalam perjalanan naik pesawat, di mana penumpang yang akan naik ke pesawat itu adalah data yang akan dikirim. Kemudian pesawat itu adalah medianya, media transmisi seperti misalnya kabel atau gelombang WiFi. Nah, bandara sendiri itu adalah router yang akan mengarahkan data itu ke tujuannya. Kemudian rute itu atau rute penerbangan itu adalah protokol yang menentukan jalur yang akan dilalui oleh data tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada layering. Nah, mengapa kita harus menggunakan layering? Layering di sini itu memungkinkan kita memecah jaringan menjadi modul-modul yang lebih sederhana. Ini seperti misalnya kita analogikan dalam membangun sebuah rumah, di mana ada fondasi, kemudian ada dinding rumahnya, dan ada atap. Dan per masing-masing bagian itu akan dikerjakan oleh ahli yang berbeda. Dengan begitu, desain rumah tersebut itu menjadi lebih terstruktur, kemudian mudah untuk dikelola, dan dapat dikembangkan secara independen. Oke, selanjutnya ada Internet Protocol Stack. Nah, Internet sendiri itu bekerja dengan 5 lapisan atau 5 layers. Di mana pada lapisan pertama itu ada application layer. Nah, application layer di sini itu merupakan lapisan yang paling terdekat dengan pengguna. Contohnya sendiri bisa dilihat pada HTTP, yang mana HTTP itu digunakan untuk web, kemudian ada SMTP yang digunakan untuk email. Kemudian untuk lapisan kedua ada transport. Nah, transport layer di sini itu digunakan untuk mengatur pengiriman data. Contohnya TCP atau UDP. Kemudian ada network layer. Nah, network layer di sini itu bertugas untuk merutekan data. Contohnya penggunaan pada internet protokol. Kemudian ada link layer atau data link di sini itu tuh digunakan untuk mengatur transfer data antar perangkat dalam jaringan lokal seperti misalnya Ethernet dan juga WiFi. Kemudian ada physical layer. Nah, physical layer itu digunakan untuk mengubah data menjadi sebuah sinyal fisik. Contohnya kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Nah, contoh nyatanya sendiri
Di sini kita bisa melihat ketika Anda membuka sebuah website, HTTP application di situ itu meminta data. Kemudian TCP atau transport itu memastikan data sampai utuh. Kemudian ada IP atau network ini itu mengarahkan paket. Kemudian ada Ethernet atau Wi-Fi link. Nah, itu tuh mengirimkannya ke router dan sinyal fisik atau fisikal itu dikirim melalui kabel atau udara. Selanjutnya, encapsulation. Nah, apa sih encapsulation di sini? Nah, ini adalah proses untuk membungkus data dengan header dan trailer di setiap lapisannya. Adapun tahapan dari encapsulation sendiri, yaitu yang pertama ada message. Message di sini itu merupakan sebuah data asli dari aplikasi seperti misalnya permintaan HTTP untuk membuka sebuah website. Kemudian tahapan kedua ada segmen. Untuk segmen sendiri itu merupakan data yang ditambah header transport. Header transport di sini itu bisa TCP atau UDP yang berisi port number. Berisi sebuah port number, kemudian ada paket. Paket ini itu merupakan sebuah segmen yang ditambah header network atau IP yang berisi alamat IP. Kemudian ada frame. Frame di sini merupakan paket yang ditambah dengan header dan trailer data link, seperti misalnya MAC address. Kemudian ada bits. Bits di sini itu sebuah frame yang diubah menjadi sinyal listrik atau gelombang radio. Selanjutnya, kita akan membahas terkait aplikasi jaringan. Nah, aplikasi jaringan ini adalah sebuah software yang memanfaatkan jaringan untuk saling berkomunikasi. Contohnya ada web browsing, ada email, kemudian ada messaging, atau misalnya game online, kemudian ada streaming video, dan juga ada voice over IP. Nah, oke, penting untuk kita semua ingat, aplikasi ini itu berjalan di perangkat pengguna atau di end system kita, bukan di perangkat inti seperti router. Nah, untuk contohnya sendiri, itu misalnya aplikasi real time yang sering kita gunakan, yang kita gunakan untuk classroom juga itu ada Zoom. Kemudian yang real time menggunakan jaringan untuk video call dan juga chat. Nah, kemudian contoh nyatanya saat misalnya kita menonton YouTube, aplikasi browser itu berjalan di laptop kita, di laptop pengguna. Tetapi video yang kita nonton tersebut itu dikirim dari server YouTube melalui sebuah jaringan. Untuk selanjutnya ada network arsitektur. Nah, apa sih network arsitektur itu? Network arsitektur di sini itu adalah dua arsitektur jaringan utama, yaitu ada client server dan juga ada arsitektur untuk peer-to-peer. Nah, untuk client server sendiri itu merupakan sebuah server yang selalu aktif dan melayani banyak klien. Seperti di sini bisa kita lihat pada gambarnya ya. Hanya ada satu server pusat, di mana server pusat ini itu akan melayani kliennya. Nah, di sini terdapat 4 klien. Nah, contohnya sendiri itu pada website, di mana server website itu menyediakan halaman dan browser sebagai klien untuk memintanya. Itu. Kemudian ada peer-to-peer. Nah, bedanya di sini untuk peer-to-peer itu tidak ada server permanennya. Nah, di sini pada gambar bisa kita lihat dia tidak ada server pusat. Jadi semuanya peer, ada peer 1 sampai dengan peer 4. Sehingga setiap perangkat peer itu dapat berperan sebagai klien dan juga sebagai server. Nah, untuk perbandingannya sendiri, untuk client server di sini itu dia lebih terpusat karena dia memiliki server pusat dan sehingga mudah untuk dikelola. Sedangkan untuk peer-to-peer, dia lebih terdesentralisasi dan juga scalable.
Untuk slide selanjutnya di sini ada web dan HTTP. Nah, HTTP di sini itu merupakan Hypertext Transfer Protocol. Adalah protokol untuk website. Setiap halaman web itu terdiri dari HTML dan juga objek. Objek di sini itu bisa berupa gambar atau mungkin script atau juga CSS, desain pada web tersebut. Nah, metode HTTP di sini, metode HTTP itu yang umum atau yang sering kita gunakan ada get, kemudian ada post, ada put, dan ada hit. Nah, apa sih untuk get itu? Get itu tuh digunakan untuk mengambil data seperti saat kita membuka sebuah halaman website. Misalnya saat teman-teman membuka halaman Tokopedia atau mungkin Shopee, hal yang pertama yang akan dilakukan itu adalah operasi get, di mana dia akan mengambil semua uh, data produk yang akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada post. Post ini tuh untuk mengirim data seperti misalnya saat teman-teman login ke sebuah website atau misalnya mengisi sebuah form kemudian mengklik uh, tombol submit, maka proses yang dijalankan di situ adalah post. Kemudian ada put. Put di sini itu digunakan untuk memperbaharui data pada server, di mana kita sudah memiliki data. Kita sudah memiliki data, namun kita ingin mengedit data tersebut. Nah, proses yang dilakukan di situ adalah metode yang digunakan di situ adalah metode put. Nah, selanjutnya ada hit. Hit di sini tuh untuk mengambil headernya saja. Itu berguna untuk memeriksa apakah data ini berubah atau tidak. Kemudian untuk selanjutnya ada web performance. Nah, web performance di sini ada caching dan juga DNS. Caching di sini adalah menyimpan salinan data untuk akses yang lebih cepat sehingga dapat mengurangi beban server dan juga mempercepat sebuah respon. Di sini dapat kita lihat misalnya itu contohnya browser menyimpan gambar ya pada website sehingga tidak perlu di-download ulang. Di sini dilihat user itu meminta sebuah data. Ketika user meminta sebuah data, maka akan dilakukan uh, pengecekan apakah data tersebut ada atau tidak ada. Ketika ada, maka akan diambil, cache-nya akan diambil dan langsung ditampilkan kepada user. Namun jika tidak ada, maka server akan meminta data. Kemudian akan didapatkan data baru dan kemudian akan disimpan di cache-nya. Kemudian data tersebut akan ditampilkan ke user seperti itu. Kemudian DNS. Nah, DNS itu seperti telepon internet ya, yang mengubah nama domain. Seperti misalnya kita memiliki www.amazon.com, itu kita dapat mengubah menjadi alamat IP. Misalnya, kan biasanya kita mengakses sebuah web ya, tapi di situ tulisannya itu berupa IP, misalnya 192.02 atau 44 gitu. Itu tuh bersifat terdistribusi dan hierarkis. Uh, Misalnya di sini kita menjalankan sebuah perintah ya. Amazon, misalnya kita mengetik Amazon misalnya kita mengetik www.amazon.com, kemudian di browser itu akan dicari dulu di memorinya. Jika ada, maka akan dapatkan WIP-nya dan ditampilkan ke user. Namun ketika tidak ada, maka akan dicek ke DNS server. Kalau misalnya tidak ada juga di DNS servernya, maka akan ditanya ke server lain. Kemudian jika eh, kemudian ketika didapatkan dari server lain, maka akan didapat alamat WIP-nya, kemudian alamat IP yang didapat itu akan disimpan ke cache. Kemudian selanjutnya websitenya akan dibuka. Oke, selanjutnya ada soket dan transport protokol. Nah, soket di sini adalah interface antara aplikasi dan transport layer yang memungkinkan aplikasi mengirim dan menerima data melalui jaringan. Dan di sini ada
Jenisnya yaitu TCP dan UDP. Untuk TCP sendiri yang merupakan Transmission Control Protocol, dia itu lebih andal dan terhubung. Sehingga data yang dihasilkan itu tuh berupa data terurut sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan, seperti misalnya web browsing atau email. Contohnya sendiri itu saat misalnya kita mengunduh sebuah file, TCP itu akan memastikan semua bagian dari file yang kita unduh itu sampai tanpa adanya error. Kemudian ada UDP. Nah, UDP di sini tuh User Datagram Protocol. Untuk kelebihannya sendiri dia itu cepat. Namun dia tidak terhubung dan tidak ada jaminan data. Itu tuh sampai ke pengguna tanpa adanya error. Nah, kemudian untuk UDP ini tuh cocok untuk aplikasi yang real time seperti misalnya video call dan game online. Contohnya dalam game online ya, UDP ini tuh digunakan untuk posisi pemain yang harus update cepat Anda bahkan jika ada paket yang hilang seperti itu. Baik, di sini saya memberikan tools yang dapat kita gunakan atau yang berguna untuk mempelajari jaringan komputer, mempelajari jaringan ya pada umumnya. Ada yang pertama itu ada Wireshark yang mana itu digunakan untuk capture dan analisis paket jaringan. Kemudian ada Cisco Packet Tracer. Mungkin teman-teman yang udah pernah mendapat materi jaringan komputer udah pernah gunakan Cisco Packet Tracer ya untuk membuat simulator jaringan untuk merancang testing jaringan sehingga untuk peletakan misalnya untuk desain dari server sampai ke kliennya itu seperti apa itu biasanya kita gunakan Cisco Packet Tracer. Kemudian ada Postman. Nah, Postman ini untuk testing HTTP request seperti get, post, put yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kita biasanya menggunakan Postman di sini untuk mengetes apakah API yang kita pernah buat itu apakah sudah berjalan sesuai dengan fungsinya atau belum. Nah, di Postman ini biasanya kita memasukkan API-nya ya, kemudian memasukkan request-nya itu seperti apa, nanti kita akan mendapatkan responnya. Kemudian ada nlook, ada NS lookup. Di sini tuh digunakan untuk mengecek DNS dan resolusi dari domain. Dan yang terakhir ada Python socket. Itu tuh untuk mempraktikkan pemrograman jaringan antara klien dan server. Baik, dari saya demikian untuk presentasi tentang Introduction to Computer Network. Sebagai penutup dari saya, jaringan komputer itu adalah fondasi dari dunia digital yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan memahami dasar-dasar dari jaringan komputer ini, itu kita dapat lebih menghargai bagaimana teknologi itu dapat bekerja dan mengembangkan aplikasi yang lebih baik untuk masa depan. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah network layer atau layar dari jaringan. Pendahuluan, OSI Layer 3 atau network layers adalah lapisan ketiga dalam model OSI, Open System Interconnection, yang bertanggung jawab atas pengiriman data antar jaringan. Berikut penjelasan lengkapnya. Fungsi utama dari network layer adalah routing, yaitu menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan melalui jaringan yang berbeda. Kedua, logical addressing menggunakan alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Kemudian packet forwarding mengirimkan paket data ke tujuan berdasarkan alamat IP dan tabel routing. Kemudian ada fragmentasi atau reassembly memecah paket besar menjadi bagian-bagian kecil agar sesuai dengan ukuran maksimum transmisi jaringan lalu menyusun kembali di tujuan. Kemudian protokol yang bekerja di layer 3 yaitu ada IP, Thread Protocol, protokol utama untuk pengalamatan dan routing. Kemudian ICMP, Internet Control Message Protocol, digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi diagnosis, misalnya ping. IRP, Address Resolution Protocol, meskipun sering secara teknis berada di antara layer 2 dan 3, digunakan untuk menemukan alamat MAC dari alamat IP.
Data plan roadmap. Network layer atau data plan roadmap adalah bagian dari router atau perangkat jaringan yang menangani pengiriman aktual paket data berdasarkan informasi yang sudah ditentukan oleh control plan pada fungsi operasional pengiriman data dalam perangkat jaringan khususnya router. Routing switch atau routing processor menentukan kemana paket yang harus pergi, logika dan keputusan. Kemudian untuk switching pabrik menjalankan perintah tersebut dengan memindahkan paket secara fisik. Nah, untuk routing manajemen control plan itu biasanya melalui software dan itu secara operasi secara millisecond. Kemudian untuk forwarding data plan itu di hardware-nya, nah itu sangat cepat yaitu nanosecond time frame. Kemudian data plan function. Forwarding. Proses memilih output port berdasarkan alamat tujuan paket. Buffer management. Menyimpan sementara paket jika output port sedang sibuk. Kemudian ada paket scheduling. Menentukan urutan pengiriman paket. Misalnya FCFS, First Come First Served, Priority Scheduling, Round Robin, Weighted Fair Queuing atau WFQ. Untuk paket scheduling secara FCFS atau First Come First Served adalah salah satu metode penjadwalan paket dalam jaringan, khususnya pada output port router. Metode ini sangat sederhana dan intuitif, yang mana cara kerjanya adalah paket yang datang lebih dahulu akan dikirim lebih dulu, tidak ada prioritas khusus, semua paket diperlakukan setara. Mirip dengan antrian kasir, siapa yang datang dulu dilayani dulu. Ilustrasi seperti berikut. Misalnya paket A tiba jam 10, paket B tiba jam 10.01, paket C tiba di pukul 10.02, maka urutan pengiriman sesuai yaitu ABC. Kelebihan FCFS yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak memerlukan klasifikasi atau penilaian paket. Kekurangannya, tidak efisien jika ada paket besar yang menghambat pengiriman paket kecil, tidak cocok untuk jaringan yang membutuhkan prioritas layanan misalnya video streaming versus email. Kesimpulannya, FCPS cocok untuk sistem yang tidak memerlukan prioritas dan memiliki beban lalu lintas yang stabil. Namun, untuk jaringan modern dengan berbagai jenis layanan, metode ini sering digabung atau diganti dengan metode lain, yaitu priority scheduling atau weighted fair queuing. Kemudian ada priority scheduling. Priority scheduling adalah metode penjadwalan paket dalam jaringan yang mengelompokkan paket berdasarkan tingkat prioritas, lalu mengirimkan paket dari antrean prioritas tertinggi terlebih dahulu. Cara kerjanya, setiap paket diklasifikasi ke dalam kelas prioritas, skala tinggi, sedang, rendah, kemudian paket dari kelas priority tertinggi dikirim lebih dahulu. Jika ada beberapa paket dalam satu kelas, mereka dikirim berdasarkan urutan kedatangan FCFS dalam kelas. Misalnya, ilustrasinya seperti berikut. Jika ada paket video streaming, itu prioritasnya di set tinggi, email sedang, kemudian backup data terendah. Maka urutan pengiriman video, yaitu video streaming dulu, kemudian email, kemudian backup data. Kelebihannya memberikan layanan optimal untuk aplikasi yang seperti video, suara, atau data real time, kemudian meningkatkan kualitas layanan QoS. Kekurangannya, paket dengan prioritas rendah bisa tertunda lama atau bahkan tidak terkirim jika antrian prioritas tinggi selalu penuh. Bisa menyebabkan starvation atau kelaparan sumber daya untuk paket prioritas rendah. Artinya paket tersebut tidak bakal dieksekusi jika terlalu rendah karena prioritas tadi yang tinggi tadi. Nah, kemudian kesimpulannya, priority scheduling cocok untuk jaringan melayani berbagai jenis aplikasi dengan kebutuhan berbeda. Namun, perlu dikomunikasikan dengan mekanisme lain, misalnya weighted fair queuing, agar tetap adil. Kemudian Darut Robin adalah metode penjadwalan paket yang mendistribusikan layanan secara merata ke semua kelas atau antrean paket. Metode ini digunakan dalam output port router untuk memastikan bahwa setiap jenis trafik mendapatkan giliran pengiriman. Cara kerja route robin scheduling yaitu paket diklasifikasikan ke dalam beberapa layanan, misalnya video, email, data backup. Kemudian router memindai setiap antrian secara bergiliran. Dari setiap antrian, satu paket dikirim lalu pindah ke antrian berikutnya. Proses ini berulang terus-menerus, yang mana contohnya ilustrasinya, jika ada 3 antrian, video, email, backup, maka dia akan memberikan urutan pengiriman yaitu A1, B1, C1, A2, B2, C3 sesuai dengan kelas layanannya. Jadi tidak ada yang terlewati maupun ini sesuai dengan klasifikasi yang sebelumnya udah di set. Kemudian kelebihannya adil, semua jenis traffic dapat giliran, sederhana, mudah diimplementasikan, menghindari starvation, tidak ada antrean diabaikan yang sebelumnya tadi. Jadi mau paket kecil pun juga pasti bisa dikirimkan sesuai dengan yang sudah di set.
Kekurangannya tidak mempertimbangkan ukuran paket atau prioritas layanan. Bisa kurang efisien jika satu antena berisi paket besar atau lambat. Kesimpulannya, round robin cocok untuk jaringan yang ingin memberikan layanan seimbang ke semua jenis trafik. Untuk kebutuhan yang lebih kompleks, metode ini sering dikembangkan menjadi weighted fair queuing WFQ yang menambahkan bobot pada tiap antrian. Kemudian ada weighted fair queuing, yang mana metode penjadwalan paket yang lebih canggih dari round robin. FAQ memberikan giliran pengiriman berdasarkan bobot atau berat yang ditentukan untuk setiap kelas trafik. Semakin besar bobotnya, semakin banyak paket dari kelas tersebut yang dikirim dalam satu siklus. Cara kerjanya, paket diklasifikasikan ke dalam kelas layanan, misalnya video, email, backup. Kemudian setiap kelas diberi bobot, misalnya video 5, email 3, backup 1. Dalam satu siklus, router akan mengirimkan 5 paket dari video, 3 paket dari email, 1 paket dari backup. Ini ini memastikan trafik penting mendapatkan lebih banyak bandwidth, tapi trafik lain tetap mendapat giliran. Kelebihannya adil, fleksibel, semua trafik dilayani tapi sesuai kebutuhan. Kemudian menentukan QoS, Quality of Service, cocok untuk jaringan dengan berbagai jenis layanan, menghindari starvation, tidak ada kelas yang diabaikan sebelumnya, kekurangan lebih kompleks dibanding round robin atau FCPS, membutuhkan perhitungan bobot dan pengelolaan antrean yang lebih rumit. 5G sangat cocok untuk jaringan modern yang melayani berbagai jenis aplikasi dengan kebutuhan bandwidth berbeda seperti video streaming, VoIP, dan data biasa. Ini adalah metode penjadwalan yang seimbang antara efisiensi dan keadilan. Kemudian IP atau Internet Protocol adalah protokol utama dalam network layer lapisan 3 dari model OSI dan TCP. IP bertanggung jawab untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan dan mengirimkan paket data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan yang kompleks. Fungsi utama IP, pengelamatan memberikan alamat unik atau IP address untuk setiap perangkat dalam jaringan. Kemudian routing menentukan jalur terbaik agar paket sampai ke tujuan. Fragmentasi memecah paket besar menjadi bagian-bagian kecil agar sesuai dengan batas ukuran jaringan. Encapsulation menambahkan header IP ke data agar bisa dikenali dan dikirim dengan benar. Dalam IP, Internet Protocol juga terdapat datagram format, addressing, network address translation atau NAT, dan kemudian ada IP versi 6 juga. Untuk datagram format, datagram adalah unit data dalam jaringan dikirim secara independen tanpa koneksi tetap antara pengirim dan penerima. Format datagram biasanya digunakan dalam protokol seperti IP atau Internet Protocol. Kemudian ada struktur umum datagram IP seperti header yang berisi informasi kontrol seperti versi IP-nya, alamat sumber dari tujuannya dan tujuannya, TTL, time to live, protokolnya seperti apa, TCP atau UDP atau yang lain-lain. Kemudian panjang total dari ininya, IP-nya. Kemudian pilot berisi data sebenarnya yang dikirim. Datagram bersifat connectionless, artinya setiap datagram diproses secara independen dan bisa sampai tujuan dengan urutan yang berbeda. Addressing. Addressing atau pengalamatan adalah proses penentuan alamat untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Jenis pengalamatan yaitu IP address, alamat unik untuk setiap perangkat di jaringan. Contohnya 192.168.1.1. Kemudian MAC address, alamat fisik perangkat jaringan unik untuk setiap perangkat. Kemudian ada port number, digunakan untuk membedakan layanan dalam satu perangkat. Contoh port 80 untuk HTTP. Addressing penting untuk routing dan pengiriman data tujuan yang benar. Ada dua tipe, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Eh, Perbedaan yang mencolok adalah 32 bit IP address untuk IP versi 4 dan 128 bit untuk IP address versi 6. Dan perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau misal di IP versi 4 kita cuma mengenali angka, dan sedangkan di IP 6 ada angka, ada huruf. Seperti itu. Nah, dan NAT atau Network Address Translation, NAT adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP dalam paket data saat melewati router atau firewall. Tujuan NAT menghemat penggunaan IP publik, menyembunyikan struktur internal jaringan, meningkatkan keamanan. Jenis NAT yaitu static NAT, satu IP private, satu IP public, kemudian dynamic NAT, IP private, IP public tersedia, part, part PAT atau Port Address Translation, banyak IP private untuk satu IP public dengan port berbeda, juga dikenal dengan sebagai NAT overload. Kemudian ada AP versi 6 atau Internet Protokol versi 6, yang mana karakteristiknya adalah alamat 128 bit, yang mana menggunakan alamat sepanjang 128 bit memungkinkan sekitar 380 andecillion alamat unik
jauh lebih baik daripada IP versi 4. Format alamat ditulis dalam 8 blok hexadesimal, contohnya seperti berikut: 2001 bla bla bla, kemudian tanpa NAT, Network Address Translation, karena jumlah alamat yang sangat besar, IPv6 tidak memerlukan NAT, sehingga komunikasi antara perangkat bisa lebih langsung dan efisien. Kemudian ada auto configuration, perangkat bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis tanpa perlu DHCP server. Untuk keamanan bawaan, IPv6 menggunakan IPsec sebagai bagian dari protokol standar, meningkatkan keamanan komunikasi. Routing lebih efisien, struktur alamat IPv6 memungkinkan pengelompokan alamat yang lebih baik, sehingga routing menjadi lebih cepat dan hemat sumber daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Gunawan dengan NIN IP 6025251026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, di mana saya akan menyampaikan tentang Application of Artificial Intelligence in Computer Networks atau penerapan kecerdasan buatan pada jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan fondasi utama dalam komunikasi digital modern. Berdasarkan materi Introduction to Computer Networks yang sudah akan saya jelaskan, jaringan komputer tersusun dari berbagai lapisan protokol, seperti physical layer, link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Lapisan-lapisan ini berfungsi untuk memastikan data dapat dikirim dari satu titik ke satu titik lainnya secara efisien. Seiring perkembangannya teknologi, kompleksitas jaringan semakin meningkat. Banyaknya perangkat, variasi protokol, serta tuntutan kecepatan dan keamanan membuat pengelolaan jaringan menjadi tantangan besar. Disinilah artificial intelligence atau AI memainkan peran penting, terutama pada aspek otomatisasi, optimasi, keamanan, dan prediksi. AI dapat diintegrasikan pada berbagai layer jaringan, khususnya pada network layer dan application layer. Pada network layer memiliki peran yang sangat penting. Lapisan ini bertanggung jawab untuk melakukan routing, yaitu menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket cerdas, lalu mengatur IP addressing dan subnetting, serta menangani paket scheduling agar pengiriman data lebih efisien. Selain itu, network layer juga mengatur proses Network Address Translation atau NAT dan mendukung transisi dari AV versi 4 ke AV versi 6. Dengan adanya AI, berbagai prosesi dapat berjalan lebih efisien dan dinamis. Pertama, AI memungkinkan routing dinamis menggunakan pendekatan Deep Learning Reinforcement Learning. Saya ulangi, Deep Reinforcement Learning, sehingga jaringan dapat memilih jalur optimal secara otomatis dan beradaptasi dengan kondisi real-time. Yang kedua, Intelligent Packet Scheduling, di mana dapat dilakukan lebih cerdas menggunakan machine learning yang mampu memprediksi kepadatan trafik dan mengatur prioritas paket secara otomatis. Lalu yang ketiga adalah AI yang juga digunakan untuk mendeteksi serangan, seperti serangan DDoS dengan analisis pola traffic. AI dapat mengenali anomali dan mencegah serangan lebih cepat dan akurat dibanding metode tradisional. Selain itu, AI juga memiliki peran besar pada application layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi bagi pengguna seperti HTTP, DNS, dan email. Application layer juga memastikan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda berjalan lancar, serta menjaga kualitas pengalaman pengguna atau quality of experience. Integrasi AI pada application layer dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti optimasi change dan content delivery,
atau CDN, AI dapat memprediksi pola permintaan pengguna sehingga komponen yang sering diakses dapat disimpan lebih dekat dengan pengguna untuk mempercepat proses distribusi data. Yang kedua, manajemen DNS adaptif, di mana AI dapat memilih server DNS terbaik secara otomatis dan mengalihkan trafik ketika ada potensi kegagalan layanan. Yang ketiga adalah prediksi quality of experience. AI akan menganalisis pola konsumsi data dan beban jaringan untuk memprediksi kualitas layanan, sehingga penyedia dapat melakukan optimasi sebelum pengguna mengalami penurunan kualitas koneksi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan lebih terkait Intrusion Detection System atau disingkat IDS. Ini adalah sebuah sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada jaringan maupun host. Cara kerjanya, IDS akan memantau lalu lintas data secara real-time dan akan memberikan peringatan apabila terdeteksi adanya aktivitas yang dianggap berbahaya. Secara umum, IDS dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, signature-based IDS. IDS jenis ini bekerja dengan mencocokkan pelaksanaan terhadap database tanda tangan yang sudah terdata. Kelebihannya, deteksi ini bisa lebih cepat dan akurat, namun serangan yang sudah terdokumentasi itu yang lebih cepat. Kelemahannya, IDS ini kurang efektif terhadap serangan baru yang belum memiliki data dokumentasi ataupun tanda tangan digit. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah anomaly based IDS. IDS ini memanfaatkan artificial intelligence atau machine learning untuk mengenali pola lalu lintas normal pada jaringan. Jika ada aktivitas yang menyimpang dari pola tersebut, IDS akan menganggapnya sebagai potensi serangan baru. Kelebihannya, sistem ini lebih adaptif dan mampu mendeteksi zero-day attack, namun memerlukan proses pembelajaran dan terkadang menghasilkan false positive. Nah, dengan dua kombinasi pendekatan ini, IDS menjadi salah satu komponen penting dalam keamanan cyber modern untuk melindungi sistem dari berbagai ancaman digital. IDS kini semakin berkembang dengan memanfaatkan machine learning dan deep learning untuk mendeteksi jaringan dengan lebih cerdas dan efektif. Dengan teknologi ini, IDS mampu mempelajari pola trafik normal dan secara otomatis mengenali aktivitas yang mencurigakan. Ada beberapa garis utama yang dapat dideteksi. Yang pertama, distributed denial of service. IDS menganalisis lonjakan trafik abnormal yang mencoba membanjiri server, sehingga serangan bisa terdeteksi lebih cepat. Yang kedua adalah malware injection. IDS ini memeriksa pola paket data dan mengidentifikasi serangannya menjadi anomali yang sehingga upaya penyisipan malware dapat dicegah. Lalu yang ketiga adalah port scanning. IDS akan mengenali aktivitas pemindahan port yang dilakukan secara ilegal, di mana aktivitas ini dilakukan oleh penyerang dari luar jaringan dan mencari celah keamanan. Yang keempat adalah phishing dan botnet. Dan analisis perilaku koneksi IDS dapat mengklasifikasi trafik mencurigakan, misalnya upaya phishing atau komunikasi tersembunyi antara botnet dan server pengendali. Nah, pendekatan berbasis machine learning dan deep learning membuat IDS ini menjadi lebih adaptif dan mampu terhadap ancaman baru serta kesalahan deteksi. Inilah yang membuat IDS modern semakin penting dalam melindungi infrastruktur jaringan dan serangan cyber. Nah, dalam penerapannya IDS ini menerapkan teknologi machine learning dan deep learning sehingga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi serangan. Ada 3 jenis pendekatan utama yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pendekatan
supervised learning, di mana metode ini dilatih menggunakan dataset yang sudah diberi label, yaitu data yang menunjukkan perbedaan antara lalu lintas jaringan normal dan lalu lintas jaringan yang mengandung serangan. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mengenali pola serangan yang sudah diketahui dan mendeteksi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pendekatan kedua adalah dengan unsupervised learning. Berbeda dengan metode sebelumnya, metode ini tidak memerlukan data berlabel. Sistem akan menganalisis pola perilaku lalu lintas jaringan dan secara otomatis mendeteksi aktivitas anomali yang menyimpang dari kondisi normal. Pendekatan ini efektif untuk mendeteksi serangan baru yang belum terdokumentasi. Dan yang ketiga adalah pendekatan deep learning. Teknologi ini menggunakan arsitektur jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks, seperti convolutional neural network, recurrent neural network, dan long short-term memory. Deep learning memungkinkan sistem untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan yang sangat kompleks, serta memahami hubungan waktu dan ruang pada data trafik, sehingga dapat mendeteksi serangan tingkat lanjut dengan akurasi yang lebih tinggi. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, instruction designer system menjadi lebih cerdas, adaptif, dan andal dalam melindungi infrastruktur jaringan dan ancaman serangan cyber. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ada beberapa dataset yang bisa rekan-rekan coba. Jadi dalam penelitian mengenai instruction detection system, penggunaan dataset publik menjadi sangat penting untuk melatih dan menguji model berbasis machine learning maupun deep learning. Ada beberapa dataset yang sering digunakan oleh para peneliti. Yang pertama, ini adalah CCID S2017. Ini adalah berbagai jenis serangan sudah terdata pada dataset ini, termasuk DDoS dan brute force. Dataset ini cocok untuk penelitian modern karena mencakup berbagai skenario serangan nyata. Yang kedua adalah NSL KTW. Dataset ini merupakan pengembangan dari dataset klasik yang dirancang khusus untuk mendeteksi anomali pada lalu lintas jaringan. Meskipun dataset ini sudah lama, dataset ini masih sering digunakan karena mudah dipahami dan cocok untuk penelitian data dasar. Yang ketiga adalah UNSW N8B15. Dataset ini digunakan oleh Universitas New South Wales, di mana ini memiliki beberapa dukungan dalam penelitian instruction detection system berbasis kecerdasan buatan dengan menyediakan data lalu lintas jaringan campuran, baik trafik normal maupun jenis serangan canggih. Nah, dengan memanfaatkan dataset publik ini, peneliti dapat mengembangkan, melatih, dan mengoptimalkan sistem deteksi instruksi agar lebih efektif menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Kesimpulannya, AI akan memainkan peran yang sangat penting dalam mengoptimalkan dan mengamankan jaringan komputer modern. Dengan memanfaatkan teknik berbasis AI, seperti machine learning dan deep learning, kita dapat meningkatkan performa jaringan melalui berbagai cara. Itu contohnya adalah memungkinkan routing cerdas dan menjadwalkan paket pola lalu lintas secara lebih efisien. Lalu AI juga mendukung deteksi instruksi adaptif yang mampu mengenali anomali dan mencegah potensi serangan lebih real-time. Selain itu, AI juga berperan dalam meningkatkan quality of experience atau melalui optimasi kinerja prediksi yang memastikan layanan berjalan lancar dan rasional. Dengan mengintegrasikan AI ke dalam arsitektur jaringan, kita dapat mencapai skalabilitas yang lebih tinggi, keamanan yang lebih baik, serta efisien sistem yang optimal. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa rekan-rekan atau dosen lihat. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk presentasi saya.
Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.